Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Pengulat Malam. Mudah-mudahan di malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijembarkan rezekinya. Kali ini saya akan mencoba membawakan satu kisah cerita yang datangnya dari seorang teman ya, sekampung dengan saya. Sebetulnya sih waktu kemarin-kemarin dia sempat datang ke sini ya, ke studio ini. Sebenarnya saya meminta dia untuk bisa bercerita, khususnya untuk mengulas malam ini. Cuma berhubung waktunya sangat mendesak sekali dan dia juga di sana di Tangerangnya punya satu usaha yang boleh dibilang cukup sukses. Jadi dengan sangat terpaksa semuanya dia ini bercerita kepada saya. Saya samarkan aja, dia bernama Mas Freddy. Jadi berawal Mas Freddy ini setelah menikah itu dia hijrah di kota Tangerang, dan di sana kebetulan memang banyak pabrik-pabrik yang sempat berdiri, khususnya yaitu pabrik sepatu. Dan kebetulan tetangga si Freddy saya ini sempat waktu di Cirebon dia bekerja di perusahaan pembuat sepatu dan sendal. Dan otomatis karena dari pengalaman selama ini waktu di Cirebon dan berhubung pabriknya ini sempat tutup, akhirnya dia merantau ke sana, ke Tangerang. Dan alhamdulillah, singkat cerita, dia melamar di perusahaan sepatu. Berjalan sekitar 3 tahun ya, dia bekerja di perusahaan sepatu tersebut. Dan entah kenapa ya, ini si teman saya bernama Freddy ini mendapat satu musibah. Mungkin ini sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia difitnah oleh temannya dikala dia bekerja, itu difitnah mengambil barang-barang yang ada di sekitar pabrik. Tapi wallahu a'lam, dia memang sebetulnya tidak mencuri ataupun mengambil barang dari pabrik tersebut. Tapi mungkin karena sesuatu hal ya, akhirnya dengan sangat terpaksa ya, mungkin untuk pembuktian di sini memang tidak menemukan bukti. Dan untuk supervisornya sendiri memang pada waktu itu sampai sempat menanyakan hal-hal tentang pengambilan barang dari pabrik. Tapi teman saya si Freddy ini memang pada dasarnya jujur ya, dia tidak mengambil apapun, cuma ini fitnah. Mungkin ada satu sentimen dari rekan-rekannya, akhirnya dengan sangat terpaksa ya, daripada membuat satu masalah, akhirnya dia mengundurkan diri. Dan dari situ dia mendapat satu pesangon ya, walaupun tidak besar tapi cukup, artinya untuk bisa membuka usaha lain ataupun dia berjualan kuliner. Nah, dari situlah
teman saya si Freddy ini berpikir ini untuk usaha di sana ini apa gitu kira-kira. Dan istilahnya untuk mempersingkat, konon katanya supaya lebih mudah, dia membuat usaha ya, usaha menjual gorengan keliling. Dan dari usaha berjualan gorengan keliling ini memang tidak banyak pembeli ataupun habis tiap harinya, tidak. Bahkan itu pun hasilnya pas-pasan. Jadi jangankan untuk lebih ya, untuk makan sehari-hari, untuk memberikan nafkah kepada istri dan kedua anaknya, itu aja pas-pasan atau boleh dibilang kurang lah. Nah, dari situ berjalan dari hari ke hari, bahkan pada waktu-waktu tertentu, karena mungkin si Freddy ini istilahnya ingin mencari satu tambahan untuk menambah penghasilan, itu dia sempat mencari jadi makelar rumah. Dan otomatis kalau sudah demikian, ini istrinya yang nanti berjualan gorengan, entah gorengan dari tempe, tahu, pisang, ya semacam itulah. Berjalannya waktu 5 bulan, Mas Freddy ini berjualan gorengan, tapi hasilnya sungguh tidak memuaskan. Dan pada suatu hari, dikala si Freddy bersama istrinya lagi berjualan di emper satu pertokoan, itu tiba-tiba ada seorang yang sudah sepuh ya, dia dengan telanjang dada, dengan rambut yang awut-awutan, ceritanya ini meminta gorengan kepada Pak Freddy. Tanpa pikir panjang lagi, Mas Freddy ini mengambil beberapa gorengan yang ada di etalase, kemudian diberikannya kepada si orang tua tersebut. Dan sebelum orang tua ini meninggalkan gerobak daripada Pak Freddy, si orang tua ini walaupun agak ngedumel, cuma berbisik, dia bilang seperti ini, "Pak," katanya, "terima kasih Bapak telah memberikan saya gorengan ini dari pagi," katanya, "saya belum makan, dan ada satu pesan yang mungkin Bapak bisa jalani," katanya. "Pesan apa, Pak?" kata Pak Freddy ini. "Ya, barangkali Bapak ini supaya bisa lancar usahanya," katanya. "Ini saya punya satu trik ataupun satu cara, dan kebetulan saya sendiri," kata si orang tua ini, "belum pernah menjalankan. Itu pun pesan dari orang tua atau mbah saya dulu. Konon," katanya, "kalau usahanya mau maju, ini coba jalankan tip ini," katanya. "Seperti apa tipnya, Pak?" "Jadi begini, Pak. Itu usahakan semaksimal mungkin Bapak mencari
katanya orang yang meninggal dimanapun TPU-nya, Bapak harus bisa hadir dan menerima, memasukkan si mayit ini ke liang lahat sampai mengazankan katanya. Itu aja, nggak susah. Ya sudah, kata Pak Freddy, insya Allah nanti entah kapan akan saya usahakan supaya saya bisa ikhlas, istilahnya menerima mayit yang dari atas, kemudian saya taruh ke liang lahat. Nah, sesampainya pulang ke rumah, Pak Freddy dengan istrinya ini ngobrol layaknya suami istri ya. Istilahnya, gimana Bu, katanya, apakah kita ini bisa menjalankan apa yang diamanatkan Bapak tadi, apakah memang itu betul ataupun tidak. Ya kata istrinya, ya jalanin aja Pak, toh artinya yang penting Bapak ini niatnya yang ikhlas aja, itu kan satu perbuatan baik. Jadi tanpa ada embel-embel untuk melariskan usaha atau melancarkan dagangan, jangan sampai berpikiran ke sana Pak, kata istrinya. Dan singkat cerita, si Pak Freddy ini mencari TPU yang berada di sekitar situ. Setelah ketemu, kemudian dia langsung menuju ke Kuncen. Nah, dari TPU pertama bertemulah dengan satu Kuncen ya, tidak saya sebutkan TPU-nya. Singkat cerita begini katanya, Pak Kuncen, saya ini pengen berbuat baik. Istilahnya kalau ada orang yang meninggal, saya pengen bisa menerima dari bawah liang lahat ini, kemudian menurunkan mayit sampai ke bawah. Itu aja Pak Kuncen. Barangkali Pak Kuncen nih di suatu hari nanti ada kabar tentang seseorang yang meninggal. Biasanya kan mungkin paginya dikabarkan, kemudian membuat liang lahat dan dikuburkan siang jam sehabis duhur atau apa. Itu Bapak mungkin, kata Pak Freddy, bisa memberitahukan saya. Nah, akhirnya karena mungkin menurut Kuncen dari pemakaman TPU ini, dia ingin berbuat baik seperti tadi dikatakan. Ya sudah Pak, katanya, nanti kalau pagi-pagi saya mendengar satu berita ada yang meninggal, nanti Bapak saya hubungi. Begitu Pak Freddy, dari hari ke hari ya, dari mulai keluar berjualan gorengan ini jam 9 pagi. Nah, dari situ bersama istrinya dia keliling sampai ke mangkal di pertokoan yang ada di sekitar. Nah, setelah hal itu terjadi, dia terus mencari TPU yang berada di sekitar kota Tangerang tersebut. Sampai pada waktu itu Pak Freddy mendapatkan 5 TPU yang berada di sekitar situ. Dan dia juga menyerahkan nomor telepon dari masing-masing Kuncen yang ada di sekitar daerah situ. Dan singkat cerita, pada suatu hari ya, di hari Kamis ceritanya, si Freddy ini mendapat satu berita atau satu kabar
dari salah satu kuncen. "Assalamualaikum." "Ya, gimana Pak Kuncen?" kata si Freddy. "Ini," katanya, "ada berita nih. Nanti," katanya, "habis duhur ini ada yang meninggal dan saya juga sudah membikin satu liang lahat. Barangkali Pak Freddy mau nih menerima mayitnya dari liang lahat. Silahkan," katanya, "datang habis duhur sekitar 12:30 atau jam 1. Sampai ceritanya pada hari itu dia mendapat kabar dari TPU ini, dia mendapat kabar dari kuncen ini sampai 3. Itu posisinya ada yang pagi sekitar jam 10 ya, ada yang jam 1, dan bahkan ada yang sesudah asar. Jadi pada hari itu setelah membantu istrinya berjualan, ini Pak Freddy ini menyempatkan waktu untuk datang ke TPU yang pada waktu itu dikebumikan sekitar pukul 10 pagi. Nah, dari situ langsung tanpa basa-basi setelah datang di TPU tersebut, ini Pak Freddy ini menunggu bersama si Pak Kuncen ini di tempat yang sudah digali. Nah, dari situ kemudian tidak lama si mayit ini datang dan langsung Pak Freddy ini turun ke liang lahat. Kemudian dia menerima, pas posisinya ini di kepala ya, pas posisinya di kepala, dia terima dengan tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Kemudian diturunkan ya, dan setelah diturunkan ke bawah, kemudian dibukalah daripada tali-tali yang berada di sekitar kepala ataupun bagian tengah nih, semuanya dibuka sampai ke kaki. Kemudian setelah selesai langsung Pak Freddy mengazankan, ya maksud tujuannya sih ya untuk yang hidup. Jadi bahwa untuk yang hidup ini nanti bakal akan pulang seperti sekarang. Hari demi hari terus begitu yang dilakukan Pak Freddy. Bahkan dalam sehari ya, itu dia sambil muter setelah membantu istrinya, dia terus keliling ke tempat TPU, yaitu seperti tadi, menerima mayit sampai ke liang lahat. Waktu berjalan sampai kurang lebih 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan ini Pak Freddy menjalankan apa yang dikatakan waktu bertemu dengan seorang kakek yang telanjang dada tadi. Tentunya dengan dengan tulus dan keikhlasan. Dan singkat cerita, lewat 3 bulan ini usaha daripada Pak Freddy bersama istrinya menjual gorengan ini, wah sudah luar biasa. Ada satu kemajuan atau peningkatan dalam menjual gorengan tersebut. Ya memang kalau dalam gorengan ini tidak terlalu mahal ya. Untuk kota di sebuah Tangerang ini pada waktu itu sekitar 2.500 untuk satu gorengan. Bahkan hari demi hari itu untuk dagangan daripada Pak Freddy ini cukup laris. Bahkan sebelum
jam 1 ini sepertinya memang nggak tahu ini sebabnya kenapa. Yang jelas ini orang banyak mencari. Setiap berhenti di satu pangkalan di trotoar gitu, selalu dikerubuti oleh pembeli. Dan waktu berjalan kurang lebih sekitar setengah tahun lah dia berjualan. Dan dari situ dia banyak menabung, dan bahkan yang dulunya dia sempat ngontrak itu sekarang dia sudah membeli rumah ya, walaupun tidak besar, tapi alhamdulillah dia bisa beli rumah sendiri. Ini satu peningkatan yang luar biasa dalam waktu sekitar 3 bulan ya, atau setengah tahun. Ini Pak Freddy luar biasa bisa mengumpulkan pundi-pundi uangnya untuk bisa membeli sebuah rumah. Nah, itu kejadian kurang lebih tahun 2016 sampai ke 2020 ya. Kemarin 2020 dia sempat main ke saya dan ngobrol-ngobrol. Berarti sekarang 2001 ya. Oh, mohon maaf. 2001 ini belum lama ya. Sekitar antara Januari Februari itu dia bercerita kepada saya, dan kepengen saya sih ya bisa menceritakan langsung gitu sebagai narsumnya. Tapi mungkin ada sebab-sebab tertentu ya, akhirnya dia cukup menceritakan segala sesuatunya kepada saya. Dan berjalannya waktu ya, 2017, 2018 sampai 2021 sekarang itu dia sudah punya rumah yang cukup besar yang letaknya di pinggir jalan. Dan rumah ini cukup besar artinya dan cukup strategis. Dari awal dia membuka satu usaha berjualan gorengan secara keliling, sekarang dia bisa berjualan di rumah sendiri ya, dengan kurun waktu dari 2016 sampai 2021 ya, ini 5 tahun dia sempat bisa membeli sebuah rumah. Dan uniknya di sini mungkin dari rasa susahnya dulu Pak Freddy ini menjajakan gorengan keliling, sehingga dia dengan sedikit demi sedikit menabung, dan alhamdulillah terbukti dengan dia bisa membeli satu rumah di pinggir jalan. Dan otomatis karena sudah mempunyai satu rumah di pinggir jalan, dia menambah usahanya dengan ditambah menjual nasi jamblang. Karena memang nasi jamblang ini khas daripada orang Cirebon, nasinya nasi jamblang. Dan memang kalau nasi jamblang identik dengan daun jati. Tapi berhubung kadang-kadang kosong daun jati di sana ya, jadi dia dengan memakai satu anyaman daripada rotan, kemudian ditutuplah pakai kertas kalau seandainya daun jatinya nih telat ngirim gitu. Dan untuk masalah ritual tadi yang sempat dijalankan oleh
Pak Freddy ini terus, bahkan masih sempat terus berjalan, tentunya dengan rasa keikhlasan ya. Ini hanya semata-mata hanya untuk membantu ya. Itu aja, dengan rasa tulus dan ikhlas dia menerima istilahnya mayit dari liang lahat terus sampai diturunkan ke bawah, begitu seterusnya. Dan ada sewaktu-waktu ini yang pernah dialami Pak Freddy dan juga bersama istrinya. Ini ceritanya pernah pada suatu hari, jatuh pada hari Kamis ceritanya. Ini karena warungnya ini memang rame dengan dibantu oleh pembantunya, itu ada 3 untuk istilahnya melayani sesuatu makanan yang ada di situ. Pada suatu hari ceritanya ada seorang ibu-ibu dengan pada waktu membawa anaknya yang kurang lebih berumur sekitar 4 tahunan. Nah, ibu-ibu ini mau membeli sebuah gorengan, dan ketika istrinya Pak Freddy ini sedang ngelayanin untuk mengambil gorengan yang dibutuhkan ibu tadi, itu si anak tiba-tiba tuh menjerit. Si anak tuh, itu umurnya sekitar 4 tahunan. Si anak menjerit, mungkin saking kagetnya ini si ibunya, ini sampai si anak dibawa keluar sambil si anak ini nunjuk-nunjuk gitu. Nunjuk-nunjuk di sebuah etalase untuk penyimpanan makanan. Dan otomatis orang-orang yang berada di sekitar situ pada celingukan, artinya tuh nengok. Ini kenapa gitu anaknya. Sampai si anak ini nangis ya, dengan seperti rasa ketakutan yang luar biasa, menunjuk-nunjuk di sebuah etalase tempat penyimpanan makanan. Dah satu hari ya, pernah lagi ada satu kejadian ya seperti itu terjadinya. Jadi rata-rata yang si anak yang di bawah 7 tahun itu sepertinya melihat sesuatu yang berdiri di atas etalase. Sampai teman saya Pak Freddy ini, memang pada dasarnya Pak Freddy ini tidak mengerti hal-hal yang sepertinya berhubungan dengan mistik ataupun makhluk-makhluk astral tersebut. Itu sama sekali tidak tahu. Jadi saking bingung ya, justru yang jadi bingung ini takut dari pelanggan-pelanggan ini kalau seandainya tahu, mungkin ya pada lari ke yang lain. Dan karena perasaan dari Pak Freddy ini entah kenapa, akhirnya bertanyalah dia kepada seorang kiai ya, yang letaknya memang tidak begitu jauh dengan tempat dia usaha. Kemudian kepada kiai tersebut Pak Freddy bercerita, karena memang kejadiannya lebih dari 2 kali. Ada seorang anak yang nunjuk-nunjuk sampai nangis ya, sampai nangis, istilahnya sudah gemetaran seperti itu. Diceritakanlah kepada seorang kiai yang berada sekitar situ. Akhirnya mungkin Bapak Kiai ini tahu ya, dan coba menanyakan kepada Pak Freddy, Pak Freddy,
kalau apa yang sempat saya rasakan dan saya lihat ini memang aneh. Anehnya kenapa, Pak Kiai? Jadi yang sempat Pak Freddy ceritakan seperti itu, ini sudah jelas sekali bahwa si anak tersebut ini melihat sesuatu katanya. Nah, akhirnya karena saking penasaran, Pak Freddy ini bertanya kepada Pak Kiai. Itu menurut Pak Kiai sebetulnya ada apa? Kata si Freddy. Nah, dari pertanyaan ini sebetulnya ini menurut kacamata batin saya, kata Pak Kiai, bahwa di etalase tersebut berdiri satu pocong ya, dengan di atas daripada etalase tersebut, sehingga anak yang di bawah umur kurang dari 7 tahun ini dia melihat dengan jelas katanya. Nah, ini katanya yang membuat anak di bawah umur 7 tahun ini menangis yang sangat memilukan. Dan kemudian Pak Kiai ini menanyakan kepada Freddy, ya mohon maaf katanya Pak Freddy, ini sebetulnya ritual apa yang Pak Freddy jalankan? Akhirnya dengan sangat terpaksa dan mohon-mohon kepada Bapak Kiai supaya tidak menyebarkan cerita-cerita yang mungkin katanya nanti akan saya ceritakan. Ya sudah, jangan khawatir, kamu datang ke sini aja, istilahnya sudah mempunyai satu itikat yang baik, ingin menanyakan satu sebab dari kejadian si anak yang sempat menangis. Akhirnya diceritakanlah dari satu pertemuan, dan pada waktu itu memang keadaan lagi sangat-sangat susah dari Pak Freddy ini. Jadi disarankan oleh orang tua yang tidak memakai baju dengan telanjang dada ini, ritualnya yaitu dengan membantu mayit sampai ke liang lahat. Dan setelah bercerita seperti itu, pantas katanya. Maksud Pak Kiai gimana? Pantas tuh. Jadi mau langsung ataupun tidak langsung, sebetulnya itu adalah rasa dari timbal balik si mayit ini untuk bisa membantu daripada usaha Pak Freddy. Itu yang saya tahu. Jadi walaupun Pak Freddy ini dengan tulus ikhlas ingin istilahnya berbuat baik ataupun secara tidak langsung ini adalah satu ibadah, ya, satu ibadah. Cuma di sini dari ada makhluk-makhluk astral yang berada di sekitar situ ingin memberikan satu bantuan. Cuma yaitu tadi, walaupun dia itu tidak menuntut apapun dari Pak Freddy, dia hanya sekedar sama seperti ingin membantu, katanya seperti itu. Nah, lantas ini harus gimana Pak Kiai, kata si Freddy. Ya bingung juga, Pak Kiai juga sampai bingung, ini apa memang harus dihentikan atau memang harus dilanjutkan. Dan singkat cerita, akhirnya ya sudah, kata Pak Kiai, kalau untuk masalah ibadah seperti itu silahkan katanya Pak Freddy jalankan, dan nanti insya Allah akan saya bantu untuk
berdoa, dan tolong Pak Freddy juga ikut berdoa dikala ingin berjualan. Jadi maksudnya ya supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini. Ini sangat membahayakan ya. Artinya sangat membahayakan kalau orang di sekitar situ pada tahu bahwa sempat ada mayit yang berdiri dengan posisi di etalase, otomatis ini dikira bahwa Pak Freddy ini telah menjalankan ritual yang macam-macam. Akhirnya si Pak Freddy ini menurut apa kata Pak Kiai, caranya dengan membacakan satu doa. Kalaupun memang ada makhluk astral yang ada di sekitar situ, ya supaya didoakan dan supaya jangan berada di sekitar tempat jualannya Pak Freddy. Akhirnya dijalankanlah saran daripada Pak Kiai tersebut, dan alhamdulillah katanya tidak sempat terjadi hal-hal seperti itu waktu kelanjutan daripada Pak Freddy berjualan. Memang luar biasa ya kalau dilihat ini pengunjung ini yang datang ke situ sepertinya dari mulai siang sekitar jam 9 ataupun jam 10 sampai sore menjelang asar ini tidak habis-habisnya orang yang mau ingin menikmati masakan daripada si istrinya Pak Freddy ini. Jadi boleh dibilang mungkin apakah ini bentuk daripada ritual seperti itu, ya wallahu a'lam. Tapi ini satu kejadian nyata yang sempat teman saya ceritakan kepada saya dengan jujur apa adanya, dan itu pun dengan hadirnya makhluk-makhluk seperti itu di luar dugaan. Yang jelas saya tidak menyimpang ataupun tidak memanggil ya makhluk pocong yang pada waktu itu hadir di sekitar etalase tempat penyimpanan makanan. Dan setelah menjalankan apa yang dikatakan oleh Pak Kiai yang berdomisili di sekitar situ, alhamdulillah walaupun ada anak-anak dengan ibu-ibu membeli makanan di sekitar situ, alhamdulillah tidak terjadi lagi. Nah, saya kira ini adalah satu bentuk cerita daripada pengalaman yang dialami tetangga saya si Freddy ini. Ya memang posisinya berada di daerah Tangerang sana ya. Ini memang terjadi di luar dugaan seperti itu, karena mungkin atau ada sesuatu yang ingin membuat dagangannya jadi tidak laris atau gimana ya wallahu a'lam. Tapi yang jelas menurut teman saya si Freddy ini tidak melakukan pesugihan ataupun apa. Dia hanya menjalankan saran daripada si orang tua untuk bisa membantu menerima mayit sampai ke liang lahat. Nah, itulah satu cerita pengalaman dari teman saya. Mudah-mudahan dari cerita ini bisa membawa satu manfaat kepada sobat mengulas malam. Dan akhir cerita, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.